Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada kawan-kawan yang dari lokasi dan juga kawan-kawan semua. Kembali kita melaksanakan Zoom bersama Hizbullah Indonesia dengan tema jadi kawan-kawan tentu sudah membaca dari undangan Zoom. Saya ingin menyapa dulu nih dengan yang hadir dari Merauke, Papua, saudara kita Bung Burhan Zain, seorang dosen di Merauke. Selamat siang. Mohon nanti di tempat yang terang rekan-rekan yang ikut. Kemudian ada Waalaikumsalam Pak Suryo. Di yang terang Pak, biar kelihatan Pak, itu gelap nggak kelihatan. Kemudian Pak Aditya Risma. Aditya juga agak agak gelap. gelap. Pak Ahmad Zaki. Kemudian Pak Dr. Marjono Hadi Projo. Kemudian Pak Adi Prasetyo ya. Pak Dr. Mahlan MKes. Nanti satu-satu. Belum kelihatan ini nih gambarnya nih. Saya lebih dulu menyapa yang hadir, Ibu Ratna dan Ibu Almira dari Aspirasi. Selamat siang. Seperti biasa, Sahibul Hajat ya, Bapak Profesor Dr. Sri Buntang Pamungkas, atau kita bisa nyebut Mas SBP. Dan ini Pak Muzaini Wahab. Ini dakwah nih ya. Dakwah dulu P3 pernah, ya kan? Pernah aja sebut-sebut kan? Gak usah lagi. Dalam ya masalahnya. Nah, kemudian di sebelah saya ada Bung Lubis Pantapotan. Selamat siang, kawan-kawan. Ya, hari ini kita hitungan terakhir ya, mundur terakhir ya. Final countdown. Jadi hitungan mundur terakhir itu kalau bahasa Inggrisnya The final The countdown. Final Countdown. Itu lagunya seru tuh, silahkan dilihat. Dimana kita ini sekarang dalam hitungan mundur. Nah, siapa yang mundur, siapa yang menghitung, siapa yang bergerak hitungan. Nah, ini kita lihat. Nah, jadi kita melihat bahwa Ganti kawannya kapan? dan pokoknya segera katanya di Agustus. Nah, kita melihat bahwa gerakan-gerakannya sudah ramai sekali di bulan ini. Kemudian semuanya akan mengarah kepada tolak Jokowi. Nah, ini kan cukup memanas nih semua nih. Kita nggak ngerti, tetapi di sisi lain kita lihat pergerakan-pergerakan partai ternyata saling baku hantam ini, saling rebut-merebut ini. Itu memperlihatkan bahwa beginilah kondisinya apabila undang-undang dasarnya tidak jelas, tidak mengatur dengan jelas, sehingga threshold dan sebagainya itu nggak jelas. Sehingga situasinya itu seolah-olah kita menonton wayang di mana para pemain-pemain istana dan sebagainya sedang berebut, sementara rakyatnya kegilas-gilas ya, kehidupan hari-hari semakin sulit. Nah, tetapi tidak ada masalah, itu urusan mereka. Urusan kita adalah bagaimana menyelesaikan hitungan mundur terakhir tadi. Itu masalah kita. Karena sekarang rekan kita penghinaan kepada publik juga tuh udah kena juga tuh. Langsung membingungkannya itu kita tuh. Ya kan, gimana ini? Padahal itu sudah dianulir tuh pasalnya. Perlu saudara-saudara pemirsa ketahui dan mohon doa. Tadi saya dapat titipan dari Ibu Sunarti, Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia, sedang long march dari Bandung ke Jakarta, diperkirakan tanggal 10 sampai di istana.
sana, kemudian entah apa, kita berharap kita mendukung aja seperti tadi. Hitungan mundur terakhir itu seperti apa? Mempersingkat waktu, tentu saya dan kita semua berharap ada doa lah bagaimana hitungan mundur itu yang terakhir ini sampai. Kira-kira kepada Pak Muzaini Wahab, doanya seperti apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita akan mendengarkan. Silakan Pak Muzaini, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa perintah oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku. Aku akan kabulkan apa permintaan kamu. Kedua, bahwa doa adalah senjata orang mukmin. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Oke, kita buka dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma. Amin. Wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang Engkau berkahi, pertemuan yang Engkau kabulkan, pertemuan yang Engkau rahmati dan berkahi. Allahumma Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman anna aminu bi rabbikum fa'amanna. Ya Allah, mendengarkan ajakan agar kami beriman kepadamu. Oleh karena itu kami beriman kepadamu ya Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami. Hapuskan keburukan-keburukan yang pernah kami perbuat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami jika terlanjur kami berbuat salah atau lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan di atas pundak kami beban yang berat yang kami tidak kuat memikulnya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar agar kami dapat mengikutinya. Tunjukkan pula kepada kami ya Allah bahwa yang munkar itu munkar
yang batil itu batil, agar kami dapat menjauhkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami yang sedang bermusyawarah ini, yaitu keberkahan, kemudahan untuk segala urusan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat. Ya Allah, berikan kepada kami yang hadir semua kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan pula nanti di negeri akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kebetulan beliau juga adalah Sekjen Dakwah ya, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Yang baru ini yang baru akan berjuang nih, kemarin lupa. Karena dana haji kita nggak tahu kemana tuh. Ya, dana abadinya itu. Jadi tanggal Agustus ini udah siap-siap turun kan nih, kembalikan dana haji kami gitu. Harus turun ya, ke lapangannya, bantulah semua. Iya, ya baik. Harus dimuliakan. Iya. Jadi sekedar mengingatkan bahwa tema kita adalah hitungan mundur terakhir. Artinya ini sudah hitungan terakhir ini. Didasari oleh pengantar Agustus 2003 ini, berbagai elemen masyarakat akan terus bergerak dengan berbagai tema aksi yang pamungkasnya adalah tolak Jokowi. Nah, ada persoalan apakah Presiden dan Mahkamah Konstitusi produk Undang-Undang 2002 akan peduli dengan gejala-gejala yang keadaan ini, ya kan? Kemudian ada pertanyaan besar, masihkah rakyat yang sekarang ini Pak, orang-orang ini, Bapak udah nggak partai lagi ya? Masih percaya pemilu Pilpres 2004 yang hasilnya pasti menguatkan berbagai kekacauan ini. 2024 ini akan ada Pilpres, masih percaya nggak kalau kayak gini, ya kan? Dan kalau Pilpres itu berlanjut akan mengubur Undang-Undang 45 dan Pancasila. Nah, itu yang akan kita bicarakan hari ini. Tentu kita ingin dari Mas Bintang untuk mengeksplor lebih jauh, terutama soal partai-partai. Nanti baru Bung Lubis ini soal penghinaan kepala negara presiden, karena beliau pernah mengalami itu, Mas Bintang juga pernah ngalamin, cuma bagi-bagi tugas lah. Nah, sehingga soal-soal RJ ya kita bisa jelas gitu, ya kan, kemana arahnya ini hanya permainan politik atau apa. Tapi sekali lagi saya ingin, atau kita semua ingin mendengar terlalu banyak masalah, tapi kita ingin lihat dulu ini partai-partai ribut ini mengapa, ada apa di balik keributan partai-partai ini, saling merebut, saling jegal, saling ini segala macam. Mudah-mudahan Mas Bintang bisa mengeksplor ini. Silakan Mas Bintang, waktu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mestinya orang-orang ahli tata negara yang perlu bicara, ya. Ya, saya pengalaman aja bahwa partai-partai ini kan berebut calon presiden. Karena ada ketentuan soal 20% threshold itu, mau tidak mau mereka mencari koalisi, merger, agar dapat yang 20% itu. Ini nanti ada Bung Zen ya, Burhanuddin Zen dari Papua, yang mungkin bisa melanjutkan pembicaraan ini. Tetapi beginilah, karena undang-undang dasar palsu
itu menetapkan bahwa presiden harus dipilih oleh partai, maka muncullah sikap otoritarian dari partai-partai itu yang kemudian menelurkan threshold 20%. Mau tidak mau mereka berebut untuk mendapatkan koalisi 20% itu. Ya, tidak disangka bahwa pihak asing juga melakukan intervensi. Mereka mencari boneka-boneka yang bisa dijadikan alasan kalau nanti jadi presiden, maka kepentingan asing akan terwakili. Indonesia seperti saya katakan berkali-kali itu tidak ada yang duanya di dunia ini. Di dunia sudah dunia lain sudah kepanasan sampai 45 derajat, orang banyak meninggal karena itu adalah azab dari Allah terhadap mereka yang tidak beriman. Di Indonesia tenang-tenang saja tuh, setiap hari kena angin laut dan orang bisa hidup dengan nyaman. Belum lagi api yang melanda hutan-hutan di negeri sana. Jadi belum lagi kekayaan alamnya yang luar biasa dengan sumber daya alam yang kaya raya, tidak ada duanya di dunia ini, sehingga Indonesia menjadi rebutan. Mereka berebut mencari boneka-boneka dari partai yang bisa nanti mewakili mereka untuk menjamin kepentingan mereka. Jadi Indonesia itu menjadi rebutan, di mana orang-orang partai itu nggak sadar bahwa sedang dipermainkan oleh pihak asing dan para pengkhianat di dalam negeri. Nah, lalu dengan boneka-boneka tersebut tentu saja sebetulnya mereka tidak berkualitas, tidak punya rasa nasionalisme. Selama 20 tahun Indonesia tidak mampu menegakkan keadilan dan kebenaran, tidak pula mampu menyejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Jadi mereka hanya tergila-gila dengan jabatan capres dan cawapres. Nah, disitulah terjadi pertengkaran di antara partai berebut untuk bisa mendapatkan tiket kepresidenan tanpa disadari bahwa mereka sebetulnya ikut menghancurkan Indonesia dan rakyatnya. Katanya hanya 40% yang miskin. Menurut dugaan saya 60% miskin. Ya, jadi tersia-sia, terhina, tidak punya tanah, tidak punya rumah, tidak punya pendapatan yang mencukupi. Nah, ini kan mestinya harus partai-partai yang memperjuangkan, tapi mereka nggak peduli apakah ini bonekanya Amerika. Ya sudah jelas lah, ada duta besar Amerika yang mendatangi partai kesejahteraan PKS, apa namanya? Partai Keadilan Sejahtera, Gombal itu. Mananya keadilan dan sejahteranya, ya? Nah, itu jelas, itu ada titipan, ada, kalau zaman dulu namanya kata belce, ya, itu surat titipan, mudah-mudahan Anies Baswedan jadi presiden, kan gitu. Nah, ini sudah ketahuan lah. Demikian juga halnya dengan Ganjar, ya, yang sudah
kalau bahasa Jawanya dicim, dijadikan calon ya presiden yang akan membela Cina nanti, di mana Cina mendapat paket ya 160 tahun untuk IKN ya, tanahnya pun 190 tahun. Nah ini udah jelas ya, partai-partai yang mendukung atau menjadi jongosnya Republik Rakyat Cina, termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Pohan, mantan Duta Besar Polandia beberapa hari lalu, di mana partai-partai di Indonesia ini ada yang mendapat dana dari Republik Rakyat Cina ya. Jadi ini sudah kacau balau ya, selain bertengkar sendiri-sendiri di antara mereka, juga kemudian campur tangan asing yang luar biasa ini sudah menguasai otaknya tiap-tiap partai. Jadi lebih baik mereka dibubarkan aja ya. Nah, kita bangun lagi nanti pasca Jokowi sistem kepartaian yang betul-betul jujur dan adil dan bermanfaat bagi masyarakat untuk mencapai adil dan makmur, sejahtera, abadi, lahir dan batin, sejajar dan terhormat di antara bangsa-bangsa di dunia. Ini pasca Jokowi yang kita harapkan ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini tercapai. Tetapi langkah pertama ya tentu saja harus Jokowi harus dijatuhkan lebih dulu. Saya kira sementara itu dulu. Terima kasih Mas Bintang. Amir Hamzah datang. Memang banyak juga yang bertanya dan akan kita perjelas bahwa Hizbullah ini apa sih gitu. Justru Hizbullah ini perlu kita tegaskan, itu adalah kajian luhur dan doa dan kajian luhur Mas Tri Bintang Pamungkas sejak dulu di dalam tahanan atau penjara. Berdoa bagaimana dengan tiadanya kekuatan-kekuatan, potensi-potensi, dengan kesendiriannya memohon agar adalah kekuatan dari Allah untuk turun ke Indonesia barat utara dari langit. Nah itulah dia Hizbullah itu, bahwa Hizbullah ini akan membawa kita semua ke arah perbaikan hal tersebut, kemudian juga mengawal dan seterusnya. Jadi dengan konsep Tritura, yaitu kembali ke 1945, menggeserkan rejim Nikolai oligarki ini, kemudian membentuk pemerintahan sementara dan kemudian mengawal seterusnya sehingga tidak terjadi lagi hal seperti ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Amir Hamzah yang dengan setia hadir mendampingi kita. Nah, sebelum saya mulai lebih lanjut supaya tidak lupa, tadi Mas Bintang mengendorse Saudara Burhan Zain dari Merauke. Ini karena dari Merauke lebih sejuk sehingga lebih tajam melihat apa yang terjadi di ibu kota ini terkait hukum tata negara, bagaimana partai-partai, bagaimana proses-proses yang terjadi itu. Mudah-mudahan Bung Burhan Zain dari Merauke, Pak, bisa memberikan pencerahan dengan jelas apa yang terjadi itu, rebutan-rebutan partai, threshold 20% dan sebagainya itu bagaimana menurut tata negara yang terjadi di Republik ini. Lanjut, silakan.
Bung Burhan Zain, kami persilakan. Halo, ya silakan Bung Burhan Zain. Iya, suara saya udah ya. Bagus, Didengar, bagus. saya Cuma kurang terang Jelas, dari suara saya. gambar aja. Nggak apa-apa. Sinarnya kurang ya. Silakan Ya. Bang Burhan Zain. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan dari Halo. ini. Bagus, lanjut Pak. Orang tua saya Bapak Suri Bintang Pamungkas, dan membawa kita dalam doa tadi. Insya Allah kita semua pada hari ini diberikan kekuatan, ya, diberikan pemikiran dan yang terbaik, ya. Memang sinyal kita antara Jakarta Papua banyak gangguan nih. Ya, pelan-pelan Pak, dicari Pak, coba. Suaranya. Tentunya halo. Ya, halo. Halo. Ya, halo, didengar. Bagus. Ya. Saya tetap pada garis perjuangan pergerakan Hizbullah, ya, dan saya perjuangan kebenaran, ya, kebenaran dan juga keadilan, ya, yang mana kita semua sudah sampai kepada titik kejenuhan, ya, dalam bernegara khususnya, yang melihat daripada tingkah perilaku daripada elit pemerintahan kita, baik itu yang ada di kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif maupun di kekuasaan yudikatif. Kayaknya ini sudah tidak terarah negara ini akan dibawa kemana, gitu. Sehingga saya sebagai Indonesia, ya, di Kabupaten Merauke, dan saya melihat bahwa memang tidak ada pilihan lain. Negara ini harus mengalami satu perubahan yang sangat-sangat mendasar. Tidak ada cara lain, ya. Hukum dasar kita hari ini yang bermasalah. Ya, hukum dasar kita itu apa? Ya, konstitusi negara. Seperti itu. Saya sudah katakan bahwa tidak mungkin konstitusi ini dipakai untuk memperbaiki negara ini, karena konstitusi ini sendiri sudah bermasalah. Seperti itu. Ya, konstitusinya sudah tidak lagi sesuai dengan ruh jiwa daripada cita-cita luhur daripada founding fathers kita. Seperti itu. Sehingga tidak ada cara lain memperbaiki negara ini. Bagaimana kita harus kembali kepada undang-undang dasar, hasil karya emas daripada the founding fathers kita. Nah, cuma persoalannya satu, ya, keinginan kita. Keinginan kita ini, ya, tentunya harus didorong oleh kekuatan politik. Sementara kekuatan politik hari ini sudah dikuasai oleh orang-orang yang tadi sudah terdistribusi habis di tiga kekuasaan tadi. Nah, orang-orang ini yang tidak memiliki itikat baik lagi untuk membangun negara ini, untuk memajukan negara ini, seperti itu. Sehingga cita-cita kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Jadi negara ini sudah tidak ada lagi sebenarnya, ya, secara kesejahteraan, ya. Yang ada hanya satu organisasi kumpulan manusia yang tadi dihasilkan oleh partai-partai kita ini, seperti itu. Nah, sesungguhnya partai-partai ini pun juga sebenarnya kehilangan ide, ya. Partai-partai kita ini juga sebenarnya kehilangan ide, ya. Sehingga kemudian melakukan manuver yang sudah di luar daripada kerangka bagaimana kita berpolitik untuk mencapai tujuan negara, ya. Bagaimana kita berpolitik untuk mencapai tujuan negara sudah tidak ada lagi di partai-partai ini, seperti itu, ya. Sehingga ya hak-hak yang ada pada mereka kemudian dipakai untuk apa? Dibarter dengan kepentingan-kepentingan
Sehingga produk-produk legislatif kita lihat berpihak kepada rakyat, kepada bangsa ini, ya, sangat tidak berpihak seperti itu. Saya kira tanya semua pakar hukum tata negara yang ada di Republik ini akan sama sepakat dengan saya. Ya, hari ini rakyat sudah dijadikan objek. Rakyat bukan lagi sebagai penentu atau pemegang kedaulatan tertinggi, tetapi rakyat setelah hajatan 5 tahun kembali menjadi objek perasaan daripada negara, ya, yang dalam tanda petik adalah penguasa negara. Sehingga tidak ada cara lain, memang pemerintahan ini harus dihentikan. Pemerintahnya harus dihentikan dengan segala macam cara, ya, sehingga normalisasi kehidupan berbangsa bernegara ini akan kembali terwujud sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya, seperti itu. Sehingga saya tetap pada pendirian bahwa tidak ada cara lain, ya, memang pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden hari ini itu memang harus dihentikan. Ya. Ya, walaupun sebenarnya kita tahu bahwa secara kekuatan alam, ya, begitupun dengan kekuatan ilahi, sebenarnya pemerintahan ini perlahan-lahan sudah berjalan menuju pada kehancurannya sendiri. Karena kita lihat dinamika politik, ya, tuntutan rakyat setiap hari pasti ada. Kenapa? Bermasalah dalam produk-produk negara pemerintah. Demikian dulu dari saya. Terima kasih, Bung Zeng. Mas Ani. Terima kasih. Saya rasa cukup jelas, kemudian terstruktur dan bisa ditangkap oleh semua orang waras apa yang disampaikan oleh Bung Burhan Zeng. Kecuali tadi tidak waras sehingga nggak jelas. Karena memang di masyarakat juga seperti itu. Terbukti dari berbagai rakyat menolak apa yang terjadi ini, artinya sepakat dengan uraian Bung Burhan Zeng. Mudah-mudahan doktornya sebentar lagi selesai, ya, sehingga lebih luas lagi secara pengakuan. Baik, kita berlanjut. Kebetulan tadi Bung Lubis. Baik, menyambut tadi kekacauan ini. Ya, Mas Bita ingin tergoda. Ya, jadi membandingkan di zamannya Soeharto, saya adalah dari P3 dulu menjadi anggota DPR. Itu gajinya cuma 1 juta tahun 92, lalu tahun 93 atau 94 naik menjadi 3 juta atau 4 juta. Nah, sekarang ini anggota DPR gajinya miliaran. Nah, itulah yang kemudian mendorong orang-orang partai yang sebetulnya adalah orang-orang pengangguran. Orang-orang pengangguran di dalam artian dia tidak mempunyai keahlian menjadi anggota DPR. Anggota DPR itu mestinya ya punya keahlian, punya intelektualitas yang tinggi, ya, di dalam upaya mengendalikan pemerintah agar jalannya dalam upaya keadilan dan mencapai keadilan dan kebenaran, menegakkan keadilan dan kebenaran dan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran itu tercapai. Nah, sekarang yang masuk adalah mereka yang mencari duit, ya. Bahkan ada seorang penyanyi yang sebetulnya hebat dan kaya raya, ya, malah gajinya itu bertambah-tambah miliaran karena menjadi anggota DPR dan hasilnya nol besar. Ini saudara, terima kasih. Terima kasih Mas Bintang. Jadi memang ada perbandingan bagaimana dahulu dan sekarang. Apalagi nasionalismenya, idealismenya, kompetensinya menjauh. Nah, kita berharap hadirnya orang-orang seperti Bung Burhan Zeng itu, ya, dari Merauke untuk masuk ke tengah-tengah supaya suara-suara daerah lebih jernih lagi. Ini ada hal yang menarik.
terpaksa kita masukkan jadwal juga karena menjadi lebih keruhnya suasana. Tapi memang suasana keruh ini entah bagaimana kejadiannya, tapi kita juga mengambil perbandingan bagaimana Bung Rocky Gerung itu sedang di dalam proses masalahnya persekusi mengenai penghinaan kepala negara atau Presiden Jokowi. Nah, ini pernah dialami oleh rekan kita. Dengan itu pula undang-undang itu dicabut ya. Ini Bung Pando Patanlubis, jadi aktivis Jakarta. Kalau nggak kenal Bung Pando Patanlubis, artinya belum terbaptis tuh sebagai aktivis. Nah, ini ingin bicara karena dalam konteks itu kelihatannya equal tuh urusannya. Silakan Bung Pando Patanlubis. Baik, selamat siang saudara-saudara anak bangsa yang mulia. Sebagaimana yang dijabarkan oleh kawan kita Mus dengan isu terhadap saudara kita Rocky Gerung, yang mana saya juga pernah dikenakan pasal tersebut, pasal 134, 136, dan 137 warisan dari kolonial Belanda yang diterapkan oleh mereka menggantikan kata ganti raja terhadap anak-anak jajahan di negeri ini waktu Belanda menjajah Nusantara, sehingga pasal itu telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2006, di mana saya sebagai legal standing dalam penghapusan pasal tersebut di Mahkamah Konstitusi. Waktu itu ketuanya Jimlia Siddiq, sehingga patut kita dorong Jimlia Siddiq untuk bersuara terhadap kasus Rocky Gerung hari ini. Bagaimanapun, seperti yang dipaparkan, bahwasanya presiden itu tidak punya marwah. Yang punya marwah itu manusia. Sehingga tidak ada kata simbol negara terhadap presiden. Jadi apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung secara akumulasi dari sebab-sebab Presiden Indonesia yang telah melanggar janji, yang telah membohongi publik, yang telah membuat kebijakan, yang telah memporak-porandakan kehidupan bangsa ini dengan janji-janji palsu yang sudah berpuluh-puluh dan ratusan yang dia ucapkan, yang tak pernah digubris dan tak pernah dipraktekkan. Sehingga layak seorang anak bangsa yang notabene adalah pemilik negara untuk menyatakan sesuatu hal terhadap presiden sebagai pengelola negara, bahwasanya kata-kata sekeras apapun, bahkan kemungkinan disamakan dengan hewan saja pun layak. Karena saya teringat dulu waktu Bush Senior mendelegasikan terhadap Australia keamanan Pasifik tahun 2000 sekian, waktu itu John Howard sebagai Perdana Menteri Australia. Sampai-sampai seorang warga negara Australia menggambarkan dirinya dengan topeng sebagai George Bush Senior, membawa boneka anjing yang dibuat topengnya sebagai muka John Howard sebagai Perdana Menteri Australia pada saat itu. Begitu tidak sukanya warga negara Australia tersebut, Amerika mendelegasikan keamanan Pasifik terhadap Australia pada saat itu. Sehingga apa yang diucapkan oleh Rocky Gerung tersebut dibandingkan dengan yang dilakukan oleh seorang warga negara Australia tersebut,
itu masih lunak apa yang disebut oleh si Rocky Gerung. John Howard sebagai Perdana Menteri Australia digambarkan sebagai anjing yang dibawa-bawa oleh George Bush senior pada saat itu. Jadi sebenarnya penghinaan presiden ini dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi belum berbanding lurus dengan sikap-sikap anak-anak bangsa ini untuk mengkritisi dan menghinakan presidennya kalau memang tidak layak dan tidak mampu mewujudkan amanah dari konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, baik Undang-Undang Dasar palsu yang mereka yakini hari ini pun tidak mereka laksanakan. Walaupun bukan Undang-Undang Dasar 45 warisan para pendiri negara yang saat ini berlangsung, Undang-Undang Dasar palsu mereka ini pun mereka tidak konsisten menyikapinya. Sehingga layak Rocky Gerung sebagai anak bangsa yang mempunyai kesadaran politik yang mumpuni mengatakan kalimat-kalimat tersebut terhadap Presiden Indonesia memang dasarnya tidak layak. Sehingga harapan kita semakin banyak anak-anak bangsa ini menyuarakan kalimat-kalimat yang tidak layak terhadap saudara Presiden kita hari ini. Demikian, makasih. Terima kasih Bung Lubis. Cuman saya bisa minta satu ke Bung Lubis nih, karena Jakarta ini kan aktivis semua itu yang gerak itu pasti kenal lah Bung Lubis ini. Dengan ketidaklayakan ini, apakah Agustus ini merupakan hitungan mundur terakhir bagi yang disebutkan tidak layak itu? Sebab kalau tidak layak aja berkepanjangan, sama juga layak itu. Nah, gimana kira-kira? Harapan kita dengan masih adanya kepekaan kita terhadap fungsi negara seperti apa yang dimaksud oleh para pendiri negara terhadap generasi ini, hendaklah hitungan mundur untuk memulai situasi dan peristiwa-peristiwa yang besar layak kita renungkan supaya kita bahu-membahu memulai suatu perubahan besar terhadap bangsa ini sebagaimana apa yang diharapkan pendiri negara, fungsi negara yang harus menjalankan pencerdasan kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang dicerdaskan bukan warga negara, memajukan kesejahteraan umum bangsa Indonesia bukan warga negara. Ini kewajiban negara sebagaimana yang diinginkan oleh para pendiri negara. Karena waktu kita dijajah Belanda, kehidupan bangsa Indonesia sangat memiriskan, sangat menghina peradaban kemanusiaan di muka bumi pada saat itu. Karena kondisi kehidupan bangsa Indonesia 4 tingkat di bawah bangsa Arab, 4 tingkat di bawah bangsa Cina, 4 tingkat di bawah bangsa India, dan 5 tingkat di bawah bangsa Indo-Eropa. Sehingga dibutuhkan negara untuk mempercepat kualitas kehidupan bangsa Indonesia, sehingga dititipkanlah kalimat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, negara berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum bangsa Indonesia dan mencerdaskan bangsa Indonesia, bukan warga negara. Demikian. Oleh karena itu, kita sebagai anak bangsa yang mempunyai kepekaan dan kesadaran tentang kondisional kehidupan bangsa Indonesia secara keseluruhan, hendaklah kita memulai bahu-membahu melakukan suatu tindakan tegas untuk merubah fungsi negara ini seperti apa yang dimaksud oleh para pendiri negara ke depan. Demikian. Baik, karena sering main di Taman Ismail Marzuki dengan bahasa-bahasa seniman, mungkin itu sudah tergambar lah oleh kawan-kawan di Jakarta ya, aktivis ya. Bangkitlah kembali, benahi negaramu, karena di Jakarta inilah kejadiannya. Nah, untuk hitungan mundur itu, saya melupakan Bapak nih. Saya akan bertanya kepada Bapak, menambahkan lagi, karena saya lihat ini luar biasa dengan doa itulah sebenarnya perjanjian perubahan itu. Karena atas didorong, atas rahmat Allah ya, didorong keinginan luhur, merdeka kita. Nah, dalam hal ini tadi kita bisik-bisik mengenai
dana haji itu katanya terpakai untuk infrastruktur di era ini. Di era sebelumnya belum pernah. Harusnya dana haji itu ya untuk haji, karena perlu hotel di sana dan sebagainya sehingga terjangkau dari yang semula murah. Itu sebenarnya saya ingin bertanya, sebenarnya dana haji itu untuk apa sih dasarnya? Kemudian sekarang dipakai itu gimana sih? Ini gelap nih. Kebetulan Bapak ini di bagian dakwah, mudah-mudahan dengan bicara seperti ini para haji di Indonesia ini yang sudah haji itu tergerak supaya anak-anaknya, keponakannya, omnya, pamannya yang nggak mampu berangkat haji bisa berangkat haji. Demikian, tolong Pak, jelaskan Pak. Ya, saya sedikit dulu haji itu ONH, ongkos naik haji. Hampir setiap tahun naik, ada kenaikan. Digantilah pada waktu itu dari ONH ke BPIH, biaya perjalanan ibadah haji. Sehingga kita ingin haji jangan setiap tahun naik. Setelah dari ONH ke BPIH tetap haji naik. Saya bilang pada waktu itu ada pertemuan di Gedung Nusantara 4 DPR. Waktu itu ada Zulkarnain Jabar, Ketua Golkar DKI atau bendahara Pak, saya lupa. Pada waktu itu dari ONH ongkos naik haji berganti jadi BPIH, biaya perjalanan ibadah haji, supaya haji itu nggak naik. Sampai saya bilang ada yang nggak pernah naik, turun hampir setiap hari. Timbul pertanyaan dari orang banyak, apa yang turun nggak pernah naik? Saya bilang tidak. Sekarang uang dana abadi umat, kemudian uang jamaah haji yang tadi setorannya 20 juta, sekarang 25 juta, itu terdaftar. Ya udah, kalau sekarang udah lebih dari 5 juta orang itu. Uangnya itu nggak bisa 150 triliun atau 149 triliun, banyak. Yang mungkin bunganya 7,5. Lalu hitung-hitungan saya lah. Belum lagi dana abadi umat, tahu uangnya itu ada di mana sekarang. Kemudian bunganya juga masih ada, itu kebanyakan habis sekarang. Sampai hampir nggak ngerti itu kemana uang sampai sekarang yang banyak ditanyakan oleh para jamaah yang sudah terdaftar, yang terkumpul begitu banyak. Ya bukan mungkin nanti berkembang lagi. Hanya itu saya selalu di dalam kenegaraan saya selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin ainahu taroyani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan adaha. Ya Allah, aku berlindung kepada orang-orang yang makar. Khalilin makar itu teman makar. Banyak sekarang teman-teman saya yang makar, pembohong, dusta. Kalaupun dia jadi ulama, ulama usuh. Ulama usuh, buruk. Ini yang Nabi takutkan. Nabi nggak takut dengan Dajjal. Kata Nabi, ana min ghairi Dajjal, akhwafu alaikum minad Dajjal. Ditanya oleh seorang sahabat, man hum ya Rasulullah? Qala ulama usuh. Kata Nabi, aku nggak takut dengan Dajjal, tapi aku terlebih takut dari Dajjal seorang kamu. Sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ulama suh, ulama yang jahat. Sekarang banyak, ada di banyak partai, dan partai-partai yang sekarang adalah partai-partai sandraan. Itu sebentar, nanti akan kita itu lagi. Ini kalau dakwah ini mau sepotong-sepotong. Baik, ini tadi dari aktivis, dari haji. Oke, nah cukup kita istirahat dulu karena supaya menurunkan ketegangan. Sambil Bapak Ibu juga membetulkan channel dari yang baik.
kita istirahat dulu sejenak. Demikian, terima kasih. Oh ya, sebentar Pak ya. Setelah ini sebentar langsung kita kembali ke Zoom. Mohon sabar Pak. Ya Pak.